Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saatnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi dan belum saya bikin video ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Insya Allah nanti apa yang teman-teman tanyakan ya bisa saya jawab satu persatu ya. Dan langsung saja untuk menyingkat durasinya, langsung dari akunnya Bontot aja. Mas, aku udah membaik, terus aku sekarang terkena demam, gara-gara kehujanan. Dulu juga waktu belum kena asam lambung, kalau kehujanan suka demam. Terus sekarang ngaruh banget ke asam lambung. Mas, nggak enak, semuanya kayak drop lagi. Rasanya nggak karuan, makan juga nggak enak, mulut rasa pahit, gara-gara demam pilek, sakit kepala, Mas. Gimana, Mas, minta solusinya kalau lagi demam begini? Oke, teman-teman ya. Jadi sebelum saya jawab ya, teman-teman mohon disimak videonya. Jadi nanti apa yang teman-teman mau tanyakan lagi yang belum ada di video saya ini ya, dan nanti baru komentar gitu. Nah, untuk demam ya teman-teman, ini saya jawab berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Untuk demam, batuk, pilek, flu, pusing, kepala berat, greges-greges ya, itu memang umum dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Bahkan orang normal pun juga kalau stamina-nya lagi drop, terus sudah gitu terus kehujanan, kepanasan, kecapean itu bisa menyebabkan demam juga ya. Itu bisa karena musim atau cuacanya memang lagi ekstrim ya. Terus ya biasa ya, pasti ada virus gitu ya. Jadi ya sensitif sekali apalagi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tapi untuk teman-teman jangan panik dulu ya. Ketika teman-teman itu merasakan demam ya, satu hari sudah mungkin minum obat warung ya atau obat apotik gitu ya, atau herbal gitu, teman-teman itu enggak turun-turun demamnya, dan teman-teman malah jadi semakin kepikiran, semakin cemas gitu ya, teman-teman kunjungi dokter ya, konsultasi dengan dokter, periksa ke dokter ya. Insya Allah nanti dikasih obat-obat yang bisa meredakan demam itu ya, bisa menyembuhkan demam itu. Nah ini juga butuh waktu, butuh proses. Bukan berarti harus minum obat itu langsung sembuh semuanya. Tidak ya teman-teman ya. Pasti butuh proses ya. Ikuti arahannya, ikutin anjurannya ya. Dan untuk efeknya biasanya kita itu memang mulut rasa pahit, makan nggak enak ya. Pokoknya makan itu terasa hambar ya. Itu biasa ya teman-teman. Dulu pada saat kita belum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, pada saat kita demam, batuk, pilek, flu juga buat makan juga nggak enak, nggak nafsu makan, ya sama seperti saya dulu pun seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman periksa ke dokter, sampaikan saja kalau teman-teman itu ada gangguan asam lambung. Jadi nanti untuk dosis-dosis obatnya mungkin akan disesuaikan. Saya dulu periksa ke dokter dan berapa hari, 1, 2, 3 hari, alhamdulillah sudah membaik ya. Tinggal penyesuaian lagi ya, untuk makan memang tidak langsung nafsu sekali gitu ya, itu perlahan. Apalagi batuk, pilek, flu itu bikin berat badan kita juga turun ya, pasti kita juga akan merasakan drop lagi, nggak usah khawatir, nanti seiring berjalannya waktu juga akan pulih lagi. Oke teman-teman ya, lanjut ke pertanyaan kedua dari akunnya Enter Mobil. Di dada berasa penuh berat, terus kalau jalan kayak ngambang dan kayak berasa orang jinjit atau ngangkat atau melayang gitu. Iya teman-teman ya, jadi untuk menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya, ketika kita itu beraktivitas, ketika kita itu jalan, atau ketika kita melakukan kegiatan apapun, itu memang masih berasa aneh ya teman-teman. Karena ya satu lagi, teman-teman itu kan aktivitasnya itu masih terbatas. Jadi ketika teman-teman itu mulai beraktivitas atau mulai berkegiatan, itu biasanya akan merasakan seperti keanehan gitu ya. Jadi jalan itu juga terasa kayak nggak napak gitu, nggak mantep gitu ya. Jadi kayak telapak kaki itu nggak napak ke kaki. Dan kalau buat jalan itu terasa aneh. Itu nggak apa-apa teman-teman. Saya pun dulu mengalami hal seperti itu. Nah solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah teman-teman itu tetap harus berlatih setiap hari. Nanti lama-kelamaan ya, itu perasaan yang nggak enak seperti kayak ngambang gitu ya, kayak nggak napak gitu, itu nanti akan pulih ya. Tapi itu harus dilatih secara rutin. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Insya Allah nanti juga akan membaik. Dilatih terus ya, semangat. Oke, langsung lagi dari akunnya Anggoro. Udah enakan terus drop lagi, ketambahan sekarang sempoyongan, dibuat sholat kayak mau jatuh, rasanya kayak di kapal. Ya, memang seperti itu, nggak usah khawatir ya.
itu karena energi kita juga belum maksimal ya. Jadi kondisi lambung kita itu masih belum normal sepenuhnya, penyerapan nutrisi, vitamin, gizi dan lain-lain itu masih belum sempurna ya teman-teman. Jadi ketika kita itu sudah makan pun, makan sudah enak, itu penyerapannya itu belum maksimal, energi juga cepat drop karena kita juga masih berpikir cemas, masih berpikir yang khawatir, masih berpikir ini itu dan sebagainya. Itu membuat kita itu energinya itu seperti kekurangan lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, kondisi seperti ini ya saya pernah ngalamin dulu, dan teman-teman usahakan ya untuk tetap tenang, untuk tetap rileks walaupun itu susah, tapi dengan berlatih insya Allah nanti teman-teman juga bisa. Jadi kondisi seperti ini nanti seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman sudah melakukan 3P secara konsisten, insya Allah itu akan membaik dan perlu dilatih ya teman-teman ya. Memang pada saat duduk pun gini seperti goyang gitu ya, buat sholat pun itu seperti kayak mau nyungsep gitu, mau nyungsep itu seperti itu ya teman-teman. Tapi nanti dilatih, insya Allah nanti teman-teman itu akan membaik dan sembuh ya. Jadi kurangin kecemasannya, berlatih mengendalikan kecemasannya. Oke teman-teman, semangat. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya jawabnya singkat-singkat karena banyak sekali yang bertanya ke saya ya. Jadi supaya kebagian semua. Aku Rina, amin amin. Lagi berusaha dan berusaha. Cuma kadang kalau sensasi horornya ngintip-ngintip, kadang suka lupa gimana cara tenang. Sensasi kepala alhamdulillah sudah tidak seperti kemarin. Mengapa sensasi baru seperti nafas serasa engap dan kayak ada yang mau loncat dari dalam dada. Oke teman-teman, nah ini kondisi seperti ini ya teman-teman, nggak usah panik lah ya, karena kondisi seperti ini itu umum sekali ya, umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Terasa aneh, bahkan nafas kita diamatin kok nafasnya kok kayak pendek banget, kok di sini dada itu seperti jedak-jeduk kayak mau loncat, bahkan kadang di perut juga terasa jeduk-jeduk gitu ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu sudah umum dirasakan ya. Saya pun dulu itu mengalami seperti itu. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, tetap 3P jalankan konsisten ya. Ketika teman-teman itu sudah membaik, terus ada sensasi yang nyolek-nyolek lagi atau muncul sedikit-sedikit gitu ya, itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman jangan langsung diikutin ya, diikutin begini. Ketika muncul sensasi, kok tiba-tiba ini nggak enak nih, kok kayaknya perut sebelah kiri kok kayak begini. Terus teman-teman itu pikirkan terus seperti itu nanti malah jadi semakin intensitasnya itu semakin tinggi. Nah, hal seperti ini itu kan umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Jadinya teman-teman itu tetap fokus saja, fokus kepada apa yang sedang dijalani. 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Itu fokus ke situ. Latih terus dalam berkegiatan ya. Insya Allah nanti juga akan membaik. Memang sensasi itu kadang berpindah-pindah setiap hari, berganti-ganti, bahkan sudah membaik itu kadang ada yang nyolek-nyolek gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman tetap konsisten 3P-nya, insya Allah nanti membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung lanjut lagi ya, dari akunnya siapa ini, Rizikiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat mas, tadi malam lagi periksa penyakit gatal-gatal, terus minum obat, tapi bangun tidur jantung deg-degan, ulu hati perih, coba kontrol ke rumah sakit, katanya nggak apa-apa. Toh ulu hati kok perih, kaki dingin, kira-kira pikiran kemana-mana, mohon solusinya mas. Oke teman-teman ya, ini untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya memang semuanya serba sensitif ya, yang saya alami juga seperti itu. Jadi kena kayak kena debu atau kegigit nyamuk atau apa saja gitu ya, itu menyebabkan sensitif kulitnya ya, jadi gatel gitu ya, seperti ingin digaruk terus. Nah itu semakin merembet, semakin digaruk itu semakin kayak semuanya itu gatel ya. Ini juga masih pengaruh dari asam lambung ya, terutama psikosomatisnya. Jadi semakin kita pikirkan gatalnya, semakin kita garuk, itu semakin akan merembet gitu ya. Nah menurut saya ketika teman-teman sedang mengalami hal seperti ini ya, teman-teman jangan cemas ya. Mungkin saya pun dulu waktu pertama awal-awal itu susah sekali ya. Ketika mengalami hal sedikit pun ya, saya itu sudah berpikirnya itu, waduh kok kenapa seperti ini lagi? Kok jadi begini? Kok ada sensasi muncul lagi baru? Tapi ternyata setelah periksa ke dokter, katanya nggak apa-apa, dan nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah dari situlah karena saking seringnya merasakan hal seperti itu, ya saya sudah sugestikan kepada
diri saya bahwa oh iya ini kemarin juga bilang nggak apa-apa. Ya terus membaik gitu ya teman-teman, ya terus sembuh gitu. Jadi untuk kayak gatal-gatal, kayak apa gitu, kadang itu kan hilang timbul. Jadi teman-teman nggak usah panik ya, kondisi seperti ini ya itu sudah umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Oke teman-teman ya, lanjut lagi ya. Untuk akunnya Jandra Aluat. Bang, kenapa kalau hidung tersumbat, kepala terasa nyeri banget, nyampe nggak boleh nafas akibat kepala seperti terikat, dan badan semua bergetar, hampir mau pingsan. Sensasi itu selalu membuat saya panik. Adakah abang ngerasa sensasi yang sama kayak saya ini? Iya, ada ya teman-teman ya. Jadi untuk menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sensasinya itu banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, banyaknya sensasi yang saya alami. Mungkin ada yang lebih banyak dari saya, tapi kalau saya itu, saya sendiri merasakan itu cukup banyak sekali. Kadang hari ini merasakan ini, terus besoknya tidak merasakan itu, tapi muncul sensasi baru lagi. Ya, kadang di bagian dari dada ke bawah, ya hari ini, besoknya dari dada bagian ke atas. Itu seperti itu terus ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena memang kondisi seperti ini itu masih ada hubungannya dari gangguan asam lambung kita yang belum sepenuhnya normal. Maka dari itu, teman-teman tetap konsistenkan 3P-nya, terutama di pola pikirnya. Ketika kita menghadapi hal seperti ini, atau sensasi seperti ini, kita itu langsung yakinkan kepada diri kita, kemarin saya juga mengalami hal seperti ini. Yang penting teman-teman itu ya, tetap menjaga 3P-nya secara konsisten. Dan teman-teman yang masih mungkin berobat ke dokter atau berobat ke tempat lain ya, teman-teman itu konsistenkan. Kalau memang itu ada perubahannya sedikit demi sedikit, teman-teman itu konsistenkan. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lanjut lagi dari akunnya Febrian Bobotoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata kakak udah normal lagi kak, udah nggak kabur. Alhamdulillah ya, sudah normal lagi ya. Dulu sempat didiagnosa silinder ya teman-teman, tapi memang ada silindernya 0,25 kalau nggak salah ya. Jadi ya memang apa namanya, kalau ngelihat tulisan itu kalau nggak salah itu di sebelah kiri gini ya teman-teman ya. Kalau sebelah kanan kalau saya tutup begini itu masih bening gitu ya, tapi kalau untuk sebelah kiri saya tutup begini itu memang kalau lihat tulisan jauh itu berbayang gitu. Jadi tulisannya ada dua, dan saya juga dulu itu dikasih kacamata juga, tapi saya masih merasa nyaman dengan apa namanya nggak pakai kacamata, padahal dulu suruh dipakai gitu ya teman-teman ya. Tapi ya alhamdulillah ya, untuk yang mata buramnya gitu ya, yang samar-samar gitu, alhamdulillah sih. Kalau dulu itu kan dua-duanya gitu ya, pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah membaik ya, dan menurut saya itu tinggal yang kiri, tapi memang udah dari dulu, udah lama sekali ya teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Untuk mata sebelah kiri nih, nah untuk mata sebelah kiri ini saya memang agak sedikit gangguan ya, tapi ya saya nggak apa-apa lah gitu. Jadi kalau itu kan kelihatan itu yang di sebelah kiri gitu, jadi agak samar. Untuk kanan alhamdulillah masih normal menurut saya ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir hal seperti ini. Nanti ketika teman-teman itu kondisi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya sudah mulai membaik, sensasi-sensasi seperti ini juga ikut membaik ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ruslan Lang. Tenggorokan mengganjal, jantung berdebar-debar, penglihatan buram, telinga kiri berdenging, perut terasa penuh. Itu sensasi yang saya rasakan mas. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Cuma kadang sesak di perut, tapi udah jarang muncul sensasinya. Apakah asam lambung saya sudah mulai sembuh? Nah, oke teman-teman, untuk kondisi seperti ini menurut saya itu ya sudah cukup membaik ya teman-teman. Tapi ini masih proses ya. Jadi teman-teman itu ketika merasakan sensasi-sensasi sudah mulai berkurang, tapi masih ada sensasi sedikit-sedikit, teman-teman nggak usah berpikir bahwa ini kok nggak sembuh-sembuh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ketika ada kemajuan, walaupun sedikit demi sedikit ya teman-teman, itu sesuatu hal yang menurut saya itu perubahan yang bagus. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya, pemulihannya itu berproses ya, berproses sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan kondisi seperti ini sudah membaik dan ini sudah menuju sembuh. Jadi ketika teman-teman muncul lagi sensasi nyolek lagi, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman tinggal amati pemicunya. Pemicunya dari mana? Dari 3P itu ya. Coba dari pola makannya teman-teman amatin, apakah itu
teman-teman itu makan makanan yang mungkin belum cocok, atau mungkin teman-teman itu telat makan ya, bisa jadi seperti itu. Dan teman-teman juga amati apakah teman-teman itu banyak begadang, kurang tidur, kurang istirahat malamnya ya, itu juga bisa berpengaruh. Atau mungkin dari pola pikirnya, ketika kita sedang ruwet memikirkan ini itu dan sebagainya, pikiran jalan sendiri, itu juga memicu munculnya sensasi lagi. Jadi teman-teman coba pahami ya, apa yang menyebabkan teman-teman itu ketika sudah sensasinya sudah mulai membaik terus muncul lagi, amatin dari 3P-nya dan pahami itu, insya Allah nanti akan cepat membaik dan sembuh. Oke teman-teman ya, sekian dulu, nanti insya Allah disambung lagi dari pertanyaan-pertanyaannya yang lainnya, karena ini HP-nya memorinya sudah sedikit ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, intinya saya doakan teman-teman semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.